di alam demokrasi. Kan gitu ya Bu ya. Apakah seperti ini menjadi moderasi beragama? Kita harus toleransi. Nanti besok-besok ada orang yang memperjuangkan tentang undang-undang miras. Miras itu dibolehkan asalkan di atas 18 tahun. Gimana Pak? Menurut Bapak gimana nih? Ya udah deh, nggak apa-apa deh, kita moderasi beragama aja deh. Besok-besok ada orang yang zina itu dibolehin gitu. Kalau suka sama suka, gimana Pak menurut kita? Mungkin nggak kayak begitu? Mungkin aja kalau kita nggak mempunyai cara berpikir yang benar terhadap makna toleransi ini dan maksud dari demokrasi tadi. Sangat mungkin Pak. Sangat mungkin. Iya. Boleh dong kami memperjuangkan ideologi komunis. Kan kami bebas dalam alam demokrasi ini, bisa kita hidup di alam demokrasi. Iya. Di pasal pertama kan harus berketuhanan, sedangkan komunis tidak bertuhan. Nah begitu. Dan undang-undang yang sudah berlaku seperti undang-undang tentang macam-macam undang-undang yang sudah ada diperjuangkan di sini Pak. Ya, saya nggak terlalu tahu detailnya. Yang kemarin itu agak bermasalah undang-undang tentang kekerasan rumah tangga gitu. Undang-undang Pak Amar? Nah itu lebih kepada memperjuangkan ide-ide feminisme. Nah ini dia. Kalau kita kembali ke feminisme lagi Pak, feminisme ini tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan. Iya kan gitu. Sedangkan dia juga ya, hak laki-laki dan perempuan harus samain tuh. Sama gender. Kalau laki-laki bisa mentalak, bisa menceraikan perempuan, demi feminisme, demi persamaan hak, maka perempuan juga bisa menceraikan laki-laki. Nah, gimana itu? Sekarang kan menggugat saja, tapi cerai itu ada di laki-laki dan juga majelis hakim, pengadilan agama, ya kan? Kalau apa Bu? Nah itu, ya kan? Dan seterusnya. Nah kalau kita salah dalam memahami makna toleransi saja, itu kita bisa akan terjebak kepada pembiaran hal-hal yang tadinya prinsip, jadi kita biarin. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting nggak ganggu. Gimana sih coba? Biarin deh mereka mau begini dan begitu, yang penting tidak mengganggu. Gitu. Nah jadi kemana-mana ngobrolnya. Maka hadis ini tidak kita maknai mentah-mentah, Bapak Ibu ya. Tidak maknai mentah-mentah, kok ini kayaknya hadisnya intoleran banget, memaksakan banget agar orang masuk Islam, ya enggak? Kan bahasanya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ini intoleran banget, ini maksa orang untuk masuk Islam kalau begitu. Bener kan ya? Iya. Kita lihat dalam Al-Quran ada ayat begini, la ikraha fiddin, ya enggak? La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Artinya adalah tidak ada ikrah atau pemaksaan dalam beragama. Kita nggak boleh maksain orang untuk memeluk Islam, nggak bisa.
Jadi kalimat memerangi ini bukan maksa mereka. Maksa mereka kamu harus masuk Islam. Tidak. Tapi didakwahkan, diajak. Ya kita memerangi narkoba emang harus diberantas kan enggak? Ngumpulin orangnya dulu, direhabilitasi, betul nggak Pak? Direhabilitasi, kemudian dikasih nasihat, dikasih pendekatan agama. Kalau mereka belum sadar juga, harus dimasukkan ke bui dan seterusnya, sampai kembali kepada sisi normal sebagai manusia. Gitu. Kalimat memerangi di sini juga bukan kita langsung tebas kepalanya, habisi mereka, bukan. Dakwahkan mereka, ajak, gabungkan mereka dalam satu majelis, berikan mereka tentang pengetahuan ketauhidan, tentang akidah, tentang kebenaran kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena mereka yang nggak mau beriman kepada Allah sebenarnya akal dan hatinya itu sakit, jiwanya itu sakit. Kalau orang sakit masa kita biarin, masa kita diemin? Orang yang nggak mau beriman dengan kebenaran Al-Quran, saya emang nggak yakin Al-Quran itu dari Allah, itu jiwanya sakit Pak, akalnya sakit. Kalau ada orang sakit, masa kita biarin? Kan tidak. Maka kalimat di sini perangilah bukan maksudnya habisin tuh, berantas tuh, bukan. Tapi ajak mereka, obati penyakit jiwanya tadi, obati penyakit pikirannya tadi, kenalkan terhadap kebenaran, ajak mereka memeluk Islam, mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani Al-Quran. Kan begitu. Tadi saya umpamakan kita perangi narkoba, kan bukannya orang yang narkoba itu langsung dibunuh, tidak, tapi direhabilitasi dulu. Kan gitu. Perangi orang-orang yang LGBT, bukan berarti orang yang LGBT langsung kita perangi, tidak. Orang yang LGBT itu jiwanya sakit, cara berpikirnya sakit. Kita harus dakwahkan mereka, meskipun tadi kalimatnya dengan perangi gitu ya, tapi caranya tadi benar ya, caranya itu mengajak, kemudian menasehati, mengajak mereka kepada kebenaran, mengembalikan jiwa mereka sampai sehat. Itulah maksud dari kalimat aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau bersyahadat. Nanti di sini ada kalimatnya. Kalau mereka nggak mau bersyahadat gimana? Gitu. Ada kelanjutannya, Pak. Nah, kalau mereka sudah mau bersyahadat, kan gitu. Pilihannya ada dua. Kalau dipaksa kan mau nggak mau harus bersyahadat. Tapi ini enggak, pilihannya ada dua, mau bersyahadat apa enggak, kan gitu. Kalau mereka mau bersyahadat, maka ada perintah buat mereka. Setelah mereka bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka perintah selanjutnya atau kewajiban kepada mereka adalah mendirikan sholat, wa yuqimus sholat. Yang kedua adalah wa yu'tuz zakah, bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Jika mereka melakukan itu atau dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sholat dan zakat, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Ya. Illa bihaqqil Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Misalkan mereka membunuh, maka kisosnya adalah mereka harus dibunuh juga. Kalau mereka mencuri, maka kisosnya adalah dipotong tangannya. Kalau mereka nggak mau bayar zakat, maka hartanya dipaksa untuk diambil hartanya untuk bayar zakat. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan amal mereka menjadi tanggungan Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau mereka nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau bersyahadat tadi, apakah langsung dibunuh? Tidak.
tapi mereka itu dikasih pilihan, yaitu untuk membayar namanya upeti ya. Membayar upeti itu ya. Kalau disuruh membayar upeti itu tujuannya adalah mereka tetap mendapatkan perlindungan suaka politik dari Rasul dan umat Islam, tapi mereka harus membayar upeti, jizyah ya, bayar jizyah. Tujuan yang bayar jizyah ini adalah sebagai biaya operasional negara melindungi mereka. Kalau sekarang aja disuruh untuk bayar pajak, tujuannya itu. Tapi mereka kafir, tapi kafir dhimmi, orang kafir yang dilindungi, eksistensi mereka nggak diganggu oleh umat mayoritas. Silakan hidup di tengah-tengah komunitas muslim, mereka tidak akan diganggu. Nah, seperti itu. Jadi tidak adalah ikraha fid din. Nah, mudah-mudahan kalimat dari hadis ini yang tadi saya katakan, kalau kita baca sekilas kayaknya hadis ini nggak boleh diajarin di sekolah ya Pak ya. Ini bahasanya kasar banget, intoleran banget gitu ya. Makanya saya tadi jelasin tentang makna memerangi itu bukan langsung ujuk-ujuk membunuh gitu, tapi bahasanya adalah kita mengajak, mengedukasi, menasehati, menyadarkan agar mereka mau, agar jiwanya mereka sehat kembali dan mau beriman kepada Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.